Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian an ta'mala bi taatillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah SAW dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Takwa dalam artian antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut azab Allah. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Keamanan merupakan kebutuhan primer setiap manusia, terutama di atas muka bumi ini. Keamanan merupakan salah satu faktor untuk seorang hamba meraih kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Namun sebagian kaum muslimin mengira keamanan hanya diraih dengan pengamanan sebagian manusia. Pengamanan hanya dilakukan dengan hal-hal yang kelihatan dari segi zahirnya. Namun ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, ada faktor-faktor yang bisa mendatangkan keamanan yang itu lebih dahsyat dari semuanya itu. Keamanan yang ada dalam hati seorang manusia. Namun bagaimana cara kita betul-betul meraih keamanan yang sangat luar biasa tersebut yang telah Allah janjikan di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Keamanan sekali lagi merupakan hal yang dibutuhkan oleh seorang manusia. Apalagi Rasulullah SAW mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indau kutu yaumihi faqad haizad dunya bihadza firiha. Barang siapa yang pagi hari merasakan keamanan di dalam rumahnya dan dia mendapatkan kesehatan dalam jasadnya, dalam jasmaninya, dan dia mendapatkan makanan sehari-harinya, maka seolah-olah dia telah menggapai dunia dan seisinya. Keamanan sekali lagi merupakan hal yang kita butuhkan. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita bagaimana kita menggapai keamanan tersebut. Keamanan yang kekal abadi, keamanan yang hakiki, yaitu yang pertama dan yang paling utama, yaitu kembali kepada tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kembali untuk kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang sebenarnya, meyakini Allah lah yang menentukan segalanya, Allah lah yang mentakdirkan segalanya, dan Allah lah tempat untuk kita minta perlindungan dan pertolongan, dan Allah lah satu-satunya zat yang wajib untuk kita ibadahi. Kalau kita punya keyakinan, keimanan seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, menganugerahkan kepada kita keamanan yang luar biasa. Allah telah berjanji dengan firman-Nya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang bertauhid, yang mengesahkan Allah dalam beribadah dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kesyirikan, maka bagi mereka keamanan dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Kalau kita yakin tentang firman Allah ini, maka yakinilah kalau kita betul-betul bertauhid kepada Allah, kita beriman kepada Allah dengan sebenarnya,
pasti Allah akan berikan keamanan kepada kita. Meskipun tidak ada penjagaan, Allah yang menjaga kita. Allah ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah al-qawiyul aziz, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha perkasa. Ma'asal muslimin, dan itu yang Allah telah janjikan dalam firman yang lainnya. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dan hendaklah mereka manusia beribadah hanya kepada Allah yang merupakan pemilik al-bait Ka'bah, yang telah menganugerahkan kepada mereka keamanan dari rasa ketakutan, yang telah memberikan mereka rasa makanan daripada kelaparan. Kita harus yakin Allah yang memberikan keamanan kepada kita. Dan harus kita yakinkan pula dalam diri kita, kalau kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah janji Allah kepada para wali-walinya. Ala inna awliya Allahi la khafun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut bagi mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Yaitu mereka-mereka yang beriman kepada Allah, yang bertauhid kepada Allah, yang mengesahkan Allah dalam beribadah, yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan melindungi mereka. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, jagalah agama Allah, jagalah tauhid Allah, jagalah sunnah Rasulullah, maka Allah pasti akan menjagamu. Harus kita meyakini sabda Rasul SAW, meyakini firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ada keterkaitan yang sangat erat antara keamanan dengan keimanan. Keamanan merupakan hasil dari keimanan, dan keimanan merupakan sumber keamanan. Inilah ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi kita ingat orang mukmin, orang muslim, di antara sifatnya kata Rasul SAW, al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang muslim itu yang mana kaum muslim yang lainnya selamat dari lisannya dan selamat daripada tangannya, dari gangguan tangannya, dari gangguan lisannya. Demikian pula ciri orang mukmin, al-mukmin man aminahun nasu ala dimaihim wa amwalihim. Orang mukmin sifatnya tidak mengganggu darah ataupun harta kaum mukminin yang lainnya, karena mereka tahu bahwasanya orang mukmin itu selalu menjaga keamanan karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah dakwah kita, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwatul amni wal iman, dakwah yang menyuruh kepada keimanan, yang menyuruh kepada keamanan. Kemudian yang kedua, ma'asal muslimin, dalam rangka menggapai keamanan, kita harus yakin kita manusia, bagaimanapun kekuatan kita, tidak ada apa-apanya. Manusia la haula wala quwata illa billah. Kita manusia tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang segala-galanya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan Nabi Muhammad, ya Allah, rajanya diraja, Engkau yang berikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau yang mencabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau yang memuliakan siapa yang Engkau kehendaki, Engkau yang menghinakan siapa yang Engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah ya Allah segala sesuatu, dan Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Maka ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita berusaha dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, manusia yang lemah, yang sangat jauh daripada iman yang sempurna, Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah, sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa id qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Rabbku, jadikan negeri ini negeri yang aman. Beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan Nabi kita, Sayyidu waladi Adam, tuannya semua manusia, manusia yang terbaik di atas muka bumi, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan kepada kita doa setiap hari, pagi dan petang kita baca satu kali, yaitu doa diantaranya isinya Allahumma astur auratana wa amin rawatana. Ya Allah, tutupilah aurat kami, aib kami, dan berilah keamanan atas rasa ketakutan kami. Itu manusia terbaik, Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim SAW berdoa kepada Allah untuk diberikan keamanan, apalagi kita. Maka ma'asal muslimin, bagaimanapun kekuatan kita, jangan pernah ujub. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keamanan di dunia maupun di akhirat, dan semoga Allah memberikan kepada negeri kita ini keamanan sampai akhirnya nanti.
Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, di antara faktor yang bisa menjadikan negeri kita aman, yaitu dengan kaum muslimin kembali kepada warasatul anbiya, kepada para pewaris para nabi, para ulama. Allah mengatakan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Namun betul-betul yang ulama, yang betul-betul pewaris para nabi, yang mereka tahu ajaran nabi, yang mereka berakidah sebagaimana akidahnya nabi, yang mereka bermanhaj, mereka bermetode agama seperti metodenya Nabi Muhammad SAW, mereka beribadah sebagaimana ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Yang mana Allah berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu la yastambitunahu minhum. Apabila datang kepada kaum munafikin perkara tentang ketakutan dan keamanan, mereka langsung menyebarluaskannya. Seandainya mereka mengembalikannya kepada Rasul dan kepada para ulama, maka mereka akan mengetahui bagaimana kesimpulan hukum yang mereka ambil daripada peristiwa-peristiwa tersebut. Kita ingat ma'asal muslimin, kelompok teroris yang ada pada zaman Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib, yang dulu dikenal dengan kelompok Khawarij, mereka bisa sadar, bisa tobat, tidak memberontak, tidak menumpahkan darah, di antaranya dengan keutamaan dari Allah, kemudian dengan keutamaan wasiat, petuah dan ucapan daripada seorang ulama pada zaman itu yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika kelompok Khawarij, kelompok teroris pada waktu itu mau memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, dinasihati seorang ulama tadi yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam riwayat 20.000 kelompok teroris tobat, tidak mau lagi untuk mengadakan teror, di antaranya karena mereka mau mendengar nasihat, mau mereka belajar kepada para ulama yang sebenarnya. Maka sungguh luar biasa kedudukan ulama Ahlus Sunnah, ulama Rabbaniyin, pewaris para nabi. Mereka sebagaimana kata bijak, al ulama ar-ruju' ilal ulama ismatun minal fitan. Kembali kepada para ulama merupakan penyelamat dari segala bentuk segala bentuk fitnah dan mara bahaya. Aqul qouli hadza wa astaghfiru lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang keempat di antara faktor yang bisa mendatangkan keamanan terutama di negeri kita ini, yaitu sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka selalu asam wa ta'ali walil amr. Mereka selalu mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang ma'ruf. Mereka Ahlussunnah wal Jamaah, kaum muslimin yang bijak, adalah mereka-mereka yang bersatu dengan para umara. Mereka memuliakan, menghormati para pemimpin kaum muslimin bagaimanapun keadaan mereka. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Pemimpin kita, entah itu presiden atau apapun namanya, ketika kita telah membaiat mereka, telah meyakini tentang kepemimpinan mereka, maka kewajiban kita untuk menghormatinya, mendengar dan taat kepadanya di dalam hal yang ma'ruf. Rasulullah SAW mengatakan, man akrama sultan Allah akramahullah. Barang siapa memuliakan pemimpinnya, presidennya, maka Allah akan memuliakannya. Namun sebaliknya kata Rasul, wa man ahana sultan Allah ahana Allah. Barang siapa menghinakan pemimpinnya, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasul SAW dalam banyak riwayat yang sahih telah mewajibkan kepada kita untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Rasul SAW mengatakan, usikum bitaqwallah azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah wa in ta'amara alaikum abrun habasyi. Aku wasiatkan kepada kalian untuk kalian bertakwa kepada Allah azza wa jalla serta mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun pemimpin tersebut dari budak Ethiopia. Bahkan lebih dari itu, Rasul mengatakan, sayakunu ba'di umara yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadni. Akan muncul pemimpin-pemimpin yang mereka tidak berpegang dengan sunnahku, tidak mengikuti penunjukku, tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Wa sayakunu fihim rijalun qulubum qulubus syayatin fi jusmanil insi. Dan akan muncul pemimpin-pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia. Pemimpin yang zalim akan ada, akan muncul. Kemudian seorang sahabat Rasulullah SAW
Ini sikap seorang sahabat. Ketika ada hal seperti itu, ada muncul fitnah seperti itu, tidak langsung memberontak, tidak langsung menumpahkan darah, tidak berbuat anarkis, namun kembali kepada Rasul, bertanya kepada para ulama, kepada orang yang ahli dalam menjawab fatwa tersebut. Maka seorang sahabat yang bernama Hudzaifah bertanya, "Fa kaifa asna in adraktu dzalika ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, bagaimana aku bersikap ketika menghadapi pemimpin yang zalim, menghadapi pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah? Apa jawab Rasul? Apa disuruh kita demo? Apakah disuruh kita untuk memberontak? Tidak. Rasul mengatakan, tasma wa tuti, dengar dan taati perintahnya yang ma'ruf. Wa in duriba dhahruka, meskipun punggungmu dipukul, wa in ukhida maluk, meskipun hartamu dirampas, isma' wa ti, dengar dan taati pemimpin tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini fatwa dari Rasulullah SAW. Itu semuanya kata ulama agar tidak ada lagi pertumpahan darah, agar tidak ada lagi kekacauan, dengan kita bersatu, dengan kita bekerjasama dengan para umara, dengan kita memuliakan, menghormati mereka, dengan kita mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin, maka terjadi keamanan. Oleh karena itulah ijma' Ahlussunnah wal Jamaah untuk mengharamkan pemberontakan, untuk mengharamkan kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin bagaimanapun kezalimannya. Sebagaimana dikatakan Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan ijma' ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan haram mengkudeta pemimpin kaum muslimin bagaimanapun kezaliman mereka. Mereka semua itu dalam rangka menjaga keamanan, menjaga ketentraman dan kedamaian di atas muka bumi ini. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keamanan di dunia maupun di akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan negeri kita ini yang kita cintai ini negeri yang aman sentosa, yang damai, yang makmur, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan Islam dan kaum muslimin dimanapun kita berada. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din waj'al hadzal balada aminan wa sayra biladil muslimin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma dammir a'da'aka minasyiatir rafidah wan nusairiyah wal yahudi wan nasara ya rabbal alamin. Allahumma ahlikidh dhaliminal mujrimin ya rabbal alamin. Allahumma shattit syamlahum wa farik jam'ahum waj'al kaidahum fi nuhurihim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimussalah.